Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ini Muhammad taka fa'rifataka. Pemirsa, alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Islam Madinah. Kali ini kami akan membawakan tema tentang antusiasme ya. Kalau ke artis antusias, kalau ke Allah bagaimana? Nah, jangan bikin Allah cemburu ya. Kemudian bagaimana cara mengagunkan Allah ya, menyikapi kebesaran Allah dan kemuliaan Allah. Baik, ketika ada pejabat atau artis terkenal berkunjung ke daerah, maka masyarakat antusias menyambutnya. Mereka datang sebelum waktunya untuk mendapatkan posisi yang paling depan. Mereka ingin supaya bisa dekat dengan pejabat atau artis tersebut ya, untuk bisa bersalaman, berfoto misalnya. Mereka rela berdesakan, tak peduli ya, sesak, asalkan bisa dekat dan bersalaman dengan orang pujaannya. Nah, mari kita bandingkan dengan sikap kita yang akan berjumpa dengan Allah saat sholat fardu berjamaah misalnya. Kita lebih suka duduk di belakang menunggu salat ya, di dekat pintu masuk ya, sampai orang sulit masuk masjid sementara di depan masih kosong. Begitu iqamat ya, mereka maju ke depan seperti yang malas berdiri gitu untuk maju ke saf depan. Mereka berebut tempat saf belakang ya, bukan di depan. Sulit untuk menyuruh jamaah masuk saf depan. Begitu sedikit saja mereka mundur ke saf belakangnya gitu. Saf depan itu seolah jadi saf yang menakutkan ya. Pertanyaannya, apakah pejabat atau artis itu lebih penting dari Allah? Ya, lebih menarik, lebih mulia? Apakah pejabat atau artis itu lebih besar dan lebih tinggi kedudukannya daripada Allah? Sehingga dengan pejabat rela berdesakan untuk berada di depan, ya, supaya bisa dekat. Ya, sedangkan dengan Allah, berusaha sejauh mungkin seolah-olah. Apakah tidak ingin untuk selalu menjadi orang yang lebih bahkan paling dekat dengan Allah? Ya. Apakah lebih bangga dekat dan bersalaman dengan pejabat dan artis daripada dekat dengan Allah? Allah itu pencemburu. Jika kita lebih menghargai pejabat artis daripada Allah, maka Allah kecewa, tidak ridho. Oke, kita lihat dulu tentang mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah adalah menghormati Allah. Ya. Seperti ditegaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ama qadarullah haqqa qadri al-ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyantum biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak menghormati, mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya ada dalam genggamannya. Pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi jangan sampai kita termasuk orang seperti orang musyrik ya, yang bersikap seperti itu. Dalam Al-Hajj 74 disebutkan juga, ma qadarullah haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Dalam Al-An'am 91, wa ma qadarullah haqqa qadri idza qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Mereka Bani Israel tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Kemudian berikutnya, Allah itu maha cemburu ya, pencemburu. Dalam hadis sahih banyak diriwayatkan bahwa Allah pencemburu. Dalam Imam Bukhari 6866 dan Muslim 2755, ya kira-kira begini bunyinya, adakah kalian merasa heran dengan kecemburuan Sa'ad? Ya. Demi Allah, sungguh aku lebih cemburu daripada dia, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Dan karena kecemburuan Allah itulah Allah mengharamkan segala kejahatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dalam hadis Muslim 4960, 4961, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu selain Allah Azza wa Jalla. Dalam Muslim 4962, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu pencemburu dan Allah itu lebih cemburu lagi. Kemudian cara mengagungkan Allah. Cara mengagungkan Allah sudah dirinci dalam surat Al-Fatihah. Ya. 3 ayat pertama mengenalkan zat dan sifat-sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Jadi pengagungan pertama itu dengan memuji Allah yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta, kemudian memuji Allah atas sifat pemurah dan penyayangnya. Berikutnya memuji Allah atas kuasaan, kemaharajaan Allah kelak di hari akhir. Dalam hadis Bukhari 4819, Nabi SAW bersabda, dan tidak ada pula yang lebih senang terhadap pujian melebihi dirinya,
melebihi Allah maksudnya. Kemudian dalam hadis Imam Muslim 755, dan tidak seorang pun yang lebih suka kepada pujian daripada Allah, karena itulah dia menjadikan surga. Kemudian puncak pengagungan ada pada ayat berikutnya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah ya, kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami minta pertolongan. Jadi pengagungan Allah itu pertama berkaitan dengan mengenal atau ma'rifat Allah dulu, bahwa dialah yang menciptakan dan memelihara alam semesta, memiliki sifat kasih sayang dan berkuasa di hari kiamat. Nah, baru kemudian melakukan penyembahan secara murni hanya kepada Allah saja, atau tauhid. Tidak ada artinya pujian kalau tidak menyembah secara hanif atau tauhid. Mengapa? Karena Allah maha cemburu, itulah maka Allah tidak mau istilahnya dimadu ya. Artinya kita hanya boleh mencintai Allah saja, menyembah Allah saja. Bahkan semestinya jangan sampai sedikit pun ada cinta kita kepada yang lain. Hati kita yang menyimpan cinta, jika ada 1% saja dalam hati kita cinta kepada yang lain bukan karena Allah, disitulah Allah cemburu. Nah, apalagi kalau kita menyembah yang lain, cemburu Allah lebih dari seorang suami yang melihat istrinya sedang bersama laki lain. Dalam hadis Bukhari 6340 dan 6866, Sa'ad bin Ubadah berkata, kalaulah kulihat seorang laki-laki bersama istriku, niscaya aku penggal dia dengan pedang di bagian mata pedangnya, bukan dengan pinggirnya. Berita ini kemudian terdengar oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau bersabda, adakah kalian merasa heran dengan kecemburuan Sa'ad? Ya. Demi Allah, sungguh aku lebih cemburu daripada dia, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Nah, apalagi kalau bermaksiat. Ya, dalam pandangan Allah, orang yang bermaksiat itu dalam pelukan iblis. Ibarat suami melihat istrinya dalam pelukan laki-laki lain, padahal itu musuhnya. Dalam hadis Bukhari 4822, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah datang bila mana seorang mukmin melakukan hal yang diharamkan Allah. Saking besarnya cemburu Allah, ya Allah itu tidak rela kalau hati kita berpaling darinya, lupa kepadanya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling, Allah memalingkan hati mereka. Tapi kalau kita ingat kekasih, ya, belum tentu dia ingat kita. Nah, kalau ingat Allah, Allah ingat kita. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Berikutnya, mengagungkan syiar Allah. Ini sama saja dengan mengagungkan Allah. Dzalika may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati. Caranya adalah dengan melakukan yang terbaik tatkala haji, kurban, ke masjid, dan lainnya yang berkaitan dengan perintahnya. Saat berhaji misalnya kita lakukan sebaik-baiknya ya, sungguh-sungguh dan hati-hati secara khusyuk ya. Saat berkurban, kurbankan binatang yang terbaik. Ya, saat ke masjid misalnya pakai pakaian terbaik, pakai parfum, datang sebelum waktunya, ya, masuk dengan adab misalnya. Kemudian berusaha untuk berada di saf awal. Nah, mohon Allah dalam sholat misalnya, dalam Imam Bukhari ini banyak sekali hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat pada azan dan saf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Jadi hadis ini menerangkan seperti orang yang misalnya berlomba-lomba untuk menemui artis idola gitu ya. Nah, jadi ini udah ada contohnya. Cuman kita sekarang kalau ke artis begitu, kalau ke Allah tidak. Nah, kemudian dalam hadis Muslim 664 Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik saf kaum laki-laki adalah di depan. Nah, ini udah sama seperti orang yang ingin ketemu idola ya. Dan sejelek-jeleknya adalah pada akhirnya. Dan sebaik-baik saf wanita adalah akhirnya, dan sejeleknya adalah saf awal. Jadi kalau untuk wanita sebaliknya. Oke, sebagai kesimpulan, kita sering lupa bahwa Allah harus lebih diagungkan, dimuliakan, dihormati, karena memang paling berhak untuk itu. Ya, kita seringkali lebih memuliakan manusia dibanding Allah. Kalau mau ketemu manusia, tamu terhormat, kita menyiapkan segala macam ya. Tapi kalau bertamu ke Allah, kita berpakaian asal saja. Kalau mau ketemu orang penting, yang kita ingin terdepan. Kalau ketemu Allah, ingin paling belakang. Padahal Allah harus diagungkan dengan semestinya, ya. Dan Allah memang paling cemburu. Baik, sebagai penutup, Allahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui.
Jika ada benarnya tentu dari Allah. Jika Anda ngasih jempol berarti ngasih jempol untuk Allah. Jika Anda share ke grup lain berarti Anda ikut menyebarkan kebenaran ini. Insya Allah Anda akan dapat pahala ya. Jika Anda subscribe bagi yang belum berarti Anda membantu dakwah ini. Jika ada salahnya tentu karena kebodohan saya. Untuk itu silakan perbaiki lewat komentar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.